Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Boleh salam kiri kanan kita minimal 5 orang Bapak Ibu, dan kita masih tetap bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Baik dari suku dan bangsa, kita bersama-sama merayakan sukacita kemerdekaan bangsa kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Karena kita haleluya. Pergi ke bukit membaca firman. Haleluya. Hati tenang penuh berkat. Haleluya. Mari bangkit dalam iman. Jaga bangsa dengan sepakat. Satu lagi. Malam sunyi bintang bersinar. Doa dinaikkan penuh tulus. Cinta kasih semakin memancar. Negeri tercinta aman mulus. Anak-anak di tempat ini ingin menyatakan pujian. Mereka ingin bersinar seperti yang ingin Tuhan mau dalam kehidupan mereka.
Yesus cinta kita semua. Amin, saudara. Kita mengangkat pujian kita dulu.
boleh berada di tempat ini untuk merayakan hari kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan bagi bangsa kita. 81 tahun Tuhan berikan kemerdekaan bagi kita. Saya percaya kita semua di sini juga sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kami yang di depan ini, para kaum ibu, saya percaya kita semua pun kaum ibu telah dimerdekakan dari air mata, dari kesulitan, dari beban-beban dan ketakutan, karena kami percaya Tuhan Yesus yang menggenapi hidup kami. Bapak-bapak dan saudara semua, kami adalah kaum ibu yang menjadi tiang doa bagi semuanya. Segala sesuatu kemerdekaan itu dimulai dari rumah. Saya percaya kami kaum ibu tempat ini, kami mau selalu setia berdoa, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati suami dan anak kami, dan memberkati gereja dan bangsa kami. Kiranya apa yang boleh kami lakukan sebagai kaum ibu boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi gereja kami, dan bagi bangsa kami. Kami menaikkan pujian kami nyanyikan Indonesia bagi kemenangan Tuhan. Haleluya. Darahmu
kami rindu sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kami tahu hanya firman-Mu yang dapat menuntun kami, karena firman-Mu itulah yang mampu mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, bukalah mata kami untuk melihat, bukalah telinga kami supaya kami dapat mendengar, dan bukalah hati kami supaya kami dapat menganggap. Dan bagi saya yang paling luar biasa adalah tema KKR ulang tahun kemerdekaan kita. Bagi saya tema itu sangat luar biasa. Temanya dari panitia dikatakan merdeka untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau saudara tidak merdeka, tidak mungkin saudara bisa memuliakan Tuhan. Saya ulang, kalau saudara tidak merdeka, saudara tidak mungkin bisa memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kalau saudara tidak merdeka, artinya saudara ada di bawah perhambaan. Kalau kita ada di bawah perhambaan dosa, kita bukan hamba Tuhan. Dan kalau kita bukan hamba Tuhan, kita tidak mungkin memuliakan Tuhan yang benar. Dan kalaupun kita banyak berkata-kata tentang Tuhan, kalau kita tidak menjadi hamba Tuhan, artinya kalau kita tidak menyerahkan hidup kita sebagai hamba Tuhan, dan kita tidak betul-betul mau hidup seturut dengan firman Tuhan, kita bukan hamba Tuhan. Berarti kita tidak merdeka. Kita adalah hamba iblis. Ini yang perlu kita pahami. Dan saya tadi ketika saya lihat kumpulan anak-anak berbaris di depan, tidak satu pun yang tahu masa depan mereka seperti apa. Hendaknya orang tua menyadari pesan itu. Apa yang kau persiapkan untuk anak-anakmu itu tidak menjamin mereka seperti apa. Tapi saya mau sampaikan, ada investasi besar yang bisa kau lakukan untuk memastikan masa depan mereka. Mungkin orang berpikir, saya sudah punya asuransi untuk anak-anak saya sudah punya deposito untuk mempersiapkan mereka, saya punya pekerjaan yang bisa menjamin mereka. Itu adalah persiapan yang baik, tapi tidak menjamin. Satu-satunya yang menjamin saudara adalah kebenaran firman Tuhan. Saya teringat firman Tuhan dikatakan di Kejadian 3:15 begini. Saya ulang, Kejadian 22 ayat 18. Dikatakan begini, dengar semua yang punya anak, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman. Saya ulang, bagi para orang tua, dengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Karena engkau mendengarkan firman-Ku, maka oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunanmu, ini karena ada anak-anak di sini ya, saya ingin menyampaikan pesan ini kepada kita. Hai orang tua, oleh keturunanmu
semua bangsa akan mendapat berkat. Kenapa? Karena engkau menuruti firman. Jadi satu-satunya yang menjamin supaya kita bisa membesarkan anak kita dengan baik dan benar adalah bertobat. Hidup takut akan Tuhan. Itu lebih penting dari apapun juga yang kau capai. Semua pencapaian di dunia ini tidak ada artinya kalau engkau tidak bertobat. Saya sudah baca di sini banyak pencapaian, tidak satu pun yang bisa bertahan lama. Saya ulang, bacalah sejarah yang tertulis dalam Alkitab ini, yang ditulis bagi kita sebagai peringatan supaya kita tahu bagaimana dunia ini berputar. Hari ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami yang ke-81. Tuhan, kami rindu sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan kami tahu hanya firman-Mu yang dapat menuntun kami. Karena firman-Mu itulah yang mampu mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, bukalah mata kami untuk melihat, bukalah telinga kami supaya kami dapat mendengar, dan bukalah hati kami supaya kami dapat menganggap. Dan bagi saya yang paling luar biasa adalah tema KKR ulang tahun kemerdekaan kita. Bagi saya tema itu sangat luar biasa. Temanya dari panitia dikatakan merdeka untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau saudara tidak merdeka, tidak mungkin saudara bisa memuliakan Tuhan. Saya ulang, kalau saudara tidak merdeka, saudara tidak mungkin bisa memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kalau saudara tidak merdeka, artinya saudara ada di bawah perhambaan. Kalau kita ada di bawah perhambaan dosa, kita bukan hamba Tuhan. Dan kalau kita bukan hamba Tuhan, kita tidak mungkin memuliakan Tuhan yang benar. Dan kalaupun kita banyak berkata-kata tentang Tuhan, kalau kita tidak menjadi hamba Tuhan, artinya kalau kita tidak menyerahkan hidup kita sebagai hamba Tuhan, dan kita tidak betul-betul mau hidup seturut dengan firman Tuhan, kita bukan hamba Tuhan. Berarti kita tidak merdeka. Kita adalah hamba iblis. Ini yang perlu kita pahami. Dan saya tadi ketika saya lihat kumpulan anak-anak berbaris di depan, tidak satu pun yang tahu masa depan mereka seperti apa. Hendaknya orang tua menyadari pesan itu. Apa yang kau persiapkan untuk anak-anakmu itu tidak menjamin mereka seperti apa. Tapi saya mau sampaikan, ada investasi besar yang bisa kau lakukan untuk memastikan masa depan mereka. Mungkin orang berpikir, saya sudah punya asuransi untuk anak-anak saya sudah punya deposito untuk mempersiapkan mereka, saya punya pekerjaan yang bisa menjamin mereka. Itu adalah persiapan yang baik, tapi tidak menjamin.
satu-satunya yang menjamin saudara adalah kebenaran firman Tuhan. Saya teringat firman Tuhan dikatakan di Kejadian 3:15 begini. Saya ulang, Kejadian 22 ayat 18. Dikatakan begini, dengar semua yang punya anak. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman. Saya ulang, bagi para orang tua dengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Karena engkau mendengarkan firman-Ku, maka oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunanmu, ini karena ada anak-anak di sini ya, saya ingin menyampaikan pesan ini kepada kita. Hai orang tua, oleh keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Kenapa? Karena engkau menuruti firman. Jadi satu-satunya yang menjamin supaya kita bisa membesarkan anak kita dengan baik dan benar adalah bertobat. Hidup takut akan Tuhan. Itu lebih penting dari apapun juga yang kau capai. Semua pencapaian di dunia ini tidak ada artinya kalau engkau tidak bertobat. Saya sudah baca di sini banyak pencapaian, tidak satu pun yang bisa bertahan lama. Saya ulang, bacalah sejarah yang tertulis di dalam Alkitab ini, yang ditulis bagi kita sebagai peringatan supaya kita tahu bagaimana dunia ini berputar. Selamat ibadah. Kamarnya. Ada. Kalau salah dulu.